Selamat malam semua, Sepertinya, semua sehat ya. ya, Oke ya, baik. Kita akan mempelajari satu topik yang sangat menarik mengenai Aseret Suspinot. Jadi 10 pengiring mempelai perempuan. Nah, dan kemudian dirupakan dengan perumpamaan 10 gadis. Nah, kita akan mengkaji secara historis, arkeologis, dan teologis. Ya, historis di sini dalam konteks budaya ya. Baik, kita akan mulai. Beshem Ha'af Ve'Haben Veruah HaKodes Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Kita akan mulai dengan membaca perumpamaan tersebut. Ada yang bisa bantu saya untuk membaca ini? Silakan. Matius 25 ayat 1-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kalau kita membaca sepanjang ayat tadi, Matius 25 ayat 1-13 ya. Ini bicara mengenai pengiring dari mempelai perempuan. Jadi Anda ingat, jadi para pengiring ini nggak ikut menikah, tetapi mereka hanya mengiring mempelai perempuan untuk diserahkan kepada mempelai laki-laki. Yang 5 itu membawa pelita, yang 5 lupa bawa pelita, bahkan mereka juga ngantuk. Nah, kalau kita membaca ini, coba pikirkan. Jadi kalau jemaat itu dianggap sebagai mempelai Kristus, ini kan alegori yang sudah kita pahami bersama bahwa jemaat Kristus itu adalah mempelai Kristus. Ya, jemaat Kristus mempelai Kristus. Lantas di sini 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pandai ini, siapa mereka? Nah, ini kan jadi aneh buat kita. Kenapa Tuhan Yesus secara khusus bicara mengenai perumpamaan ini, bahkan nanti pada akhirnya ada yang nggak diakui oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku tidak mengenal kalian. Nah, ini kan bahaya. Jadi ini hal yang penting untuk kita pelajari di sini, bahwa sebenarnya 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar ini bicara mengenai mak comblang, matchmaker. Nah, ini mungkin Anda tidak pernah mendengar bahwa pengertian dari 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar ini siapa sih yang dimaksud ini. Jadi kita harus tahu bahwa 5 gadis atau 10 gadis keseluruhannya, mereka semuanya adalah matchmaker. Jadi mak comblangnya itu mereka ini. Nah, jadi siapa yang dimaksud dengan mak comblang ini? Jadi jelas di sini Tuhan Yesus bicara mengenai perempuan ini bukan sebagai mempelai perempuan yang sebagai alegori dari jemaat Kristus. Perumpamaan ini berfokus pada si pengiring dari pengantin perempuan itu. Khususnya 5 pengiring pengantin yang bodoh dan 5 pengiring pengantin yang pintar. Nah, kalau kita
membayangkan ini, inilah yang biasanya itu secara khusus disebut oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi Anda bisa membayangkan bahwa Rasul Paulus atau Rabi Shaul itu baru dipanggil oleh Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga. Nah, lantas dari mana Rasul Paulus ini memahami dari kisah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini? Nah, jadi Anda harus berpikir, meskipun Rabi Shaul ini adalah seorang ahli Taurat, tetapi perjalanannya untuk menginjil itu dia dimuridkan dulu ya oleh Barnabas, oleh Petrus, ya, oleh rasul-rasul Kristus secara khusus, baru dia mengajar. Nah, dari situ dia mengambil poin-poin penting dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan juga tentu saja pencerahan dari Roh Kudus, yang dimana Tuhan Yesus mengajar sendiri kepada Rasul Paulus untuk memberikan satu pencerahan yang lebih luas dari perumpamaan yang ada di sini. Jadi Anda sering mendengar bahwa aku mempertunangkan kalian. Nah, di sini. Jadi seolah-olah si Rasul Paulus ini sebagai matchmaker, ya, sebagai gembala jemaat. Rasul Paulus tidak menempatkan dirinya sebagai si mempelai perempuan itu. Ya memang dalam konteks yang lain, Rabi Shaul itu akan menjadi mempelai Kristus juga. Tetapi dalam konteks dia sebagai gembala jemaat, dia di situ menempatkan dirinya sebagai matchmaker atau sebagai sahabat dari mempelai laki-laki. Nah, itu yang membuat kita menjadi terang benderang. Kenapa Rasul Paulus itu memilih untuk tidak menikah? Nah, ya, memang ini bukan suatu keharusan bagi seorang gembala itu tidak menikah, tetapi atas inisiatifnya sendiri. Rasul Paulus ini memilih untuk hidup selibat. Ya mungkin saja Rasul Paulus itu sebelumnya menikah, mungkin istrinya meninggal atau bagaimana, kita bisa bertafsir karena memang tidak ditulis dalam Alkitab. Tetapi ketika melayani Tuhan Yesus, melayani sebagai rasul dari Kristus, dia memilih untuk hidup selibat. Kenapa? Karena dia menempatkan dirinya sebagai matchmaker. Dia menghayati dirinya, aku ini matchmaker, jadi aku tidak perlu menikah. Nah ya, aku ini syatkan, aku ini adalah matchmaker, aku yang mempersiapkan pengantin seorang perawan yang suci bagi Kristus sang mempelai laki-laki. Nah, Rasul Paulus atau Rabi Shaul ini dengan bijaksana mempersiapkan jemaatnya, dan dia juga melakukan hal yang sangat bijaksana untuk tidak menjadi salah satu dari gadis-gadis yang bodoh yang ada di perumpamanya Tuhan Yesus itu. Jadi dia pun tetap melatih dirinya untuk menyongsong sang mempelai itu. Maka Rasul Paulus ini atau Rabi Shaul, dia sangat mengamalkan apa yang disebut dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kedatangan sang mempelai laki-laki ini persis seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini, bahwa kedatangan sang mempelai laki-laki itu kedatangannya tidak dapat diduga-duga, sehingga orang dapat saja terlena, nunggunya kelamaan, jadi tertidur. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh orang yang menempatkan dirinya sebagai gembala jemaat atau orang-orang yang terpanggil dalam kehidupannya untuk menjadi jemaat. Jadi 5 gadis pengiring yang bodoh dan 5 gadis pengiring yang pintar
itu bicara mengenai mak comblang, matchmaker yang mempertunangkan mempelai Kristus ini kepada Kristus sang mempelai laki-laki. Nah, apa yang dimaksud dengan minyak? Nah, minyak tentu saja menjadikan suatu lambang dari pengurapan atau kehadiran dari Roh Kudus. Nah, pada kehidupan masyarakat Semit kuno, itu minyak itu terbuat dari perasan buah zaitun yang sangat terkenal untuk dijadikan bahan minyak. Nah, itu bisa dibaca dalam Kejadian 28 ayat 18 atau yang lainnya. Dan pada zaman purbakala dipakai untuk maksud penyucian atau pembakaran atau sebagai salep rambut atau jenggot. Jadi kebutuhan dari minyak ini sangat banyak ya. Jadi kita mulai tahu di sini apa yang dimaksud dalam perumpamaan 10 gadis itu bicara mengenai mak comblang, bicara mengenai matchmaker. Nah, Alkitab itu selalu menempatkan jemaat Kristus ya, atau Israel, bangsa Israel atau jemaat Kristus secara umum itu menjadi mempelai perempuannya. Dan kitab Kidung Agung yang sudah kita pelajari itu sudah menceritakan secara khusus, secara sempurna alegori dari mempelai perempuan yang diharapkan oleh sang mempelai laki-laki, bahwa dia itu harus menjadi perawan yang suci yang tidak tergoda oleh kenikmatan dunia. Kidung Agung 7 ayat 6. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai yang tercinta, dari segala yang disenangi. Dan konsep alegori dari Alkitab kita itu seringkali menggunakan konsep budaya pernikahan Ibrani kuno yang tipologinya itu nanti itu bersesuaian dengan second coming, dengan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua. Dan kita juga sudah mempelajari pada pengajaran tentang kitab Kidung Agung bahwa kenapa ada kisah cinta itu. Dan memang secara khusus Alkitab itu dibuka dengan pernikahan. Kejadian 2 ayat 23 sampai 24 dan ditutup pula dengan pernikahan, yaitu pernikahan anak domba. Wahyu 19 ayat 7, 9 dan 17. Nah, kitab Kejadian bercerita tentang pernikahan yang pertama. Di mana ada kata nikah? Nah, di sini Anda lihat ya. Kata nikah itu berasal dari kata lakah. Nah, kata lakah di sini ada kata lakah. Sorry. Ya, di sini ada kata lakah. Lukoga di sini. Nah, ya. Lalu berkatalah manusia itu hak Adam. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, Isya, ya, atau manusia betina, sebab ia diambil lakah, ya, diambil lakah atau lukoka, bentuk pasifnya dari laki-laki. Laki-laki dalam bahasa Ibrani itu ish, maka perempuan dalam bahasa Ibrani itu isya. Jadi bentuk betina dari manusia laki-laki tadi. Dan juga diteruskan pada Kejadian 2 ayat 24, sebab seorang laki-laki ish akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini adalah lembaga yang pertama ditetapkan dalam Alkitab kita, yaitu apa? Lembaga keluarga, lembaga pernikahan. Jadi Alkitab kita dibuka dengan pernikahan dan juga ditutup dengan pernikahan. Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, ada step-step sebelum terjadinya pernikahan itu, yaitu ada step-step yang dimaksud dengan tahap pertunangan. Jadi pengambilan seorang istri, ya, yang diambil dari kata Ibrani lakah, bentuk pasifnya itu atau bentuk nifalnya itu adalah nifal, nikah, ya, lakah menjadi nikah, lakah bentuk nifalnya menjadi nikah. Dan untuk
ke jenjang pernikahan ini ada tahapan-tahapan sehingga seorang perempuan itu dipertunangkan lebih dahulu. Jadi ada tahapan pertunangan, yaitu Mekudeshet. Apa artinya Mekudeshet? Di mana sang perempuan itu dikhususkan atau dikuduskan. Ikatan pertunangan menurut Talmud dirujuk dalam istilah erushin atau kidushin. Nah, kidushin dan Mekudeshet ini memiliki sores yang sama, memiliki akar kata yang sama dari kata kadash, ya, mengkhususkan atau mengkuduskan. Nah, pertunangan ini, jadi kesucian pertunangan ini sama teguhnya dengan ikatan pernikahan. Jadi begitu si perempuan ini dipertunangkan, maka dia sudah dikuduskan bagi satu laki-laki itu. Walaupun si perempuan ini belum hidup bersama dengan suaminya, tetapi dia sudah terikat oleh hukum-hukum kesusilaan. Bahwa siapapun yang menggoda dia dan melakukan perzinahan itu ancamannya sama kayak orang sudah menikah. Jadi ancamannya itu hukuman mati dalam ketentuan hukum Taurat. Jadi karena kekhususan ini, maka pemutusan hubungan dari pertunangan itu sama dengan kalau orang sudah menikah, harus membutuhkan suatu sidang perceraian. Jadi Anda ingat suatu saat Yusuf suami Maria itu mendengar bahwa atau mendapati istri tunangannya si Maria ini sudah hamil sebelum mereka menikah. Maka karena dia itu sangat lembut hati, maka dia ingin diam-diam untuk menceraikannya. Bagaimana mungkin? Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa dalam Mishnah Kiddushin 3:12 menuliskan bahwa ikatan pertunangan itu sama, ya, sama teguhnya dengan ikatan pernikahan itu sendiri. Jadi dia dilarang untuk berselingkuh dengan laki-laki manapun karena dia sudah dikhususkan. Nah, sebelum untuk melalui tahapan pertunangan ini, si perempuan itu sudah melalui tahapan untuk dipilih. Nah, untuk diperjodohkan. Nah, perjodohan ini dalam bahasa Ibraninya itu adalah siduk, ya, siduk. Nanti Anda akan tahu ada hubungannya siduk ini dengan syadhan. Nah, siduk itu perjodohan, ya. Kemudian syadhan ini orang yang menjodohkan, yang dalam bahasa kita itu sebagai mak comblang atau dalam bahasa Inggrisnya itu matchmaker. Nah, ini bisa kita bayangkan seperti Eliezer yang mengemban dari bapak dari sang putra mahkota ini yaitu Ishak, yang dimana Eliezer itu diberi tugas oleh sang tuan ini untuk mencarikan istri bagi sang putra ini. Nah, kemudian Eliezer ini pergi ke Haran untuk mencari gadis yang masih perawan, yang belum disentuh laki-laki, dan disitulah tahap perjodohan. Jadi di situ dia memilih. Bagaimana si Eliezer ini memilih perempuan bagi putra dari tuannya ini? Dia memberikan satu kayak keinginan, barang siapa nanti yang memberi aku minum dan memberi minum bagi unta-untaku, dia akan menjadi istri bagi putra dari tuanku. Nah, ini tahapan pemilihan ini sama dengan pemilihan kita. Jadi kita itu dipilih memang untuk menjadi mempelai bagi Kristus. Tetapi Anda lihat di sini, ada apanya? Ada syarat-syaratnya, bukan? Nah, Anda lihat siapa yang dipilih oleh Eliezer? Adalah seorang perempuan yang sangat rikat, ya, seorang almah, ya, seorang perempuan suci yang menimba air, yang tidak dalam keadaan malas-malasan, yang tidak dalam keadaan tidur-tiduran, tetapi dia sedang menimba air. Dan Eliezer ini berkata, tolong berikan aku minum air sedikit dan buyungmu itu.
Si anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan atau betulah yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Nah, di sini. Ya, artinya dia belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ini tentu saja kalau diterapkan dalam perjanjian baru, itu bicara mengenai kesucian dari si gadis dari keinginan-keinginan duniawi atau penyembahan-penyembahan berhala. Karena Alkitab selalu mengatakan penyembahan berhala itu seperti melakukan perselingkuhan dari sang suami. Siapa suami kita? Suami kita adalah Tuhan. Kalau kita menyembah berhala-berhala, ya, berhala itu bukan hanya patung-patung saja, karena di dalam zaman modern ini yang namanya berhala itu bisa macam-macam. Gadget bisa berhala, film bisa menjadi berhala, entertainment bisa menjadi berhala, apapun bisa menjadi berhala. Jadi jangan karena Anda tidak menyembah patung atau menyembah ilah-ilah lain terus lantas Anda aman aku tidak menjadi penyembah berhala. Bukan, karena kalau kita mementingkan sesuatu yang lebih penting dari Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Nah, ada juga ayat yang mengatakan, bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kalian. Dan aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buahmu itu tetap supaya apa yang kau minta dalam nama Bapa, di dalam namaku diberikannya pula kepadamu. Nah, sekarang kita akan bicara lebih dalam lagi mengenai Mekudeshet, yaitu pertunangan. Ketika seorang perawan dipertunangkan, ia masuk pada tahapan dikhususkan. Ya. Dan ketika dia masuk dalam tahapan dikhususkan, maka dia itu sudah dibeli dengan harga pinangan, yaitu apa? Mahar, atau bahasa Ibraninya itu mohar. Karena mahar itu berasal dari bahasa Arab, dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Jadi maka mohar ya sama dengan mahar. Nah, jadi seperti ketika Ribka itu dipertunangkan dengan putra dari tuan dari Eliezer ini, maka si gadis Ribka tadi itu dibayar dengan harga mahar. Nah, karena dia sudah diikat dengan harga mahar tadi, maka ya saat itu pula dia mendapatkan suatu sertifikasi bahwa dia sudah dipertunangkan. Maka kalau sudah dipertunangkan, apabila ada pemutusan hubungan, itu dalam tradisi Yahudi itu harus ada divorce certificate atau surat perceraian. Nah, seperti ini juga yang tadi sudah saya singgung, Matius 1 ayat 19-20, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ini kan nggak lazim bagi budaya kita ya. Kalau kita masih tunangan ya putus aja, karena nggak perlu ada surat perceraian. Tapi dalam tradisi orang Yahudi itu harus ada perceraian, karena pertunangan itu sama teguhnya, sama kuatnya dengan pernikahan itu sendiri, walaupun belum hidup bersama. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak badannya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, ini juga akan diteguhkan dengan nanti ketika Roh Kudus itu memberikan satu inspirasi atau memberikan pewahyuan dari Elizabeth bahwa dia menerima Maria, dan dia sebelum Maria bercerita dia sudah mengatakan, bagaimana mungkin ibu Tuhanku mengunjungi aku. Nah, ini memberikan satu peneguhan bagi Maria bahwa dia memiliki pembela, bahwa Elizabeth ini mengerti, tahu bahwa bayi yang ada di kandungan Maria ini
bukan hasil dari perselingkuhan, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kandungan dari Maria itu. Nah, pertunangan tadi, seperti saya katakan tadi, bahwa dia memiliki satu ikatan yang sama kuatnya dengan pernikahan. Seperti Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Nah, Anda bisa bayangkan, jadi Maria pada zaman itu susah banget loh. Ya, Anda bisa bayangkan Maria ini, dia hamil sebelum pernikahan. Dan si Yusuf tahu juga bahwa itu bukan anak dia, bukan dari benih dia. Jadi apa yang akan dialami oleh si Maria ini? Dia akan mengalami apa? Hukuman mati. Itulah sebabnya dari Nazaret, ya, yang di atas, yang di dekat Galilea itu, dia harus mengunjungi Maria yang ada di selatan, yaitu di Hebron, yang di dekat Yerusalem. Supaya apa? Di situ ada perlindungan bagi Maria yang sedang hamil, yang dimana Maria ini adalah istri dari seorang imam. Nah ya, jadi dan imam ini juga mengetahui bahwa apa yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Jadi bukan hasil dari perzinahan. Sehingga kita dapat membayangkan bahwa seorang imam itu dapat menikahkan suatu pasangan. Sehingga imam ini sangat mengetahui hubungan antara Maria ibu Yesus juga dengan Yusuf tunangannya, bahwa apa yang dikandungannya itu bukan dari hasil perzinahan, tetapi memang kuasa Tuhan yang menaungi Maria itu, bahwa kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, ini dapat kita mengerti kan? Ini merupakan suatu perlindungan bagi Maria. Jadi dia harus melakukan perjalanan sepanjang sekitar 180 km dengan mungkin berjalan kaki atau kalau digambarkan di sini naik keledai, dan itu melakukan perjalanan yang lumayan jauh ya. Nah, supaya bayi yang ada di kandungan Maria ini terlindungi. Dan apabila Maria tinggal di rumah seorang istri dari imam, itu penting sekali bahwa imam itu dan istri dari imam itu menjadi suatu saksi bagi si Maria ini, bahwa janin yang ada di perutnya Maria itu bukan berstatus anak haram. Yesus itu nggak boleh berstatus anak haram, karena seorang anak haram itu dilarang masuk dalam jemaat Tuhan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan itu sudah memberikan satu perlindungan bagi Maria supaya kandungannya itu tidak terhitung sebagai bayi yang di luar pernikahan. Nah, balik lagi pada Eliezer. Eliezer telah melakukan siduk, yaitu perjodohan, menjodohkan antara Ribka dengan putra dari tuannya. Ya, Anda lihat di sini. Jadi alegori ini sangat pas sekali bagi seorang gembala jemaat. Jadi Anda lihat di sini si Eliezer ini di sini, dia berfungsi sebagai seorang yang mempersiapkan mempelai perempuan bagi putra dari tuannya. Jadi si Eliezer ini berfungsi sebagai matchmaker. Dan Rasul Paulus atau Rabi Shaul menempatkan bahwa dia adalah Syatkan ini, si matchmaker itu, atau sebagai mak comblangnya bagi Ribka kepada Ishak. Nah, itulah sebabnya dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Nah, di sini kita dapat terbuka apa makna dari ayat ini. Bahwa Rabi Shaul itu menempatkan dia seperti Eliezer yang sedang mempersiapkan pengantin perempuan bagi putra dari tuannya. Maka
Dia menyatakan demikian. Sebab aku cemburu kepada kalian dengan cemburu ilahi. Nah ya, jadi si matchmaker ini sudah mencemburui perempuan itu. Hati-hati, kamu sudah dikuduskan bagi putra dari Tuanku. Kalau kamu masih larak-lirik, ya fatal akibatnya. Nah ya, karena aku telah mempertunangkan kalian kepada satu laki-laki dan untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi jemaat yang dipersiapkan oleh Rasul Paulus ini sebagai mempelai perempuan bagi Kristus itu dicemburui, ya. Maka sebagai ini ya penerapannya bagi gembala jemaat. Gembala jemaat itu harus mencemburi dari setiap anggota jemaatnya. Dia harus memperhatikan kehidupan dari jemaatnya. Apakah jemaatku sudah cukup pengetahuannya tentang firman? Apakah jemaatku sudah cukup mempersiapkan mereka untuk menyongsong sang mempelai laki-laki? Jadi dia perlu untuk mencemburui dari jemaat yang dia persiapkan untuk menyongsong sang mempelai laki-laki ini. Jadi di sini jelas 2 Korintus 11 ayat 2 menempatkan Rabi Shaul itu sebagai apa? Sebagai syadkhan, sebagai mak comblang, sebagai matchmaker. Nah ya, jadi di sini aku telah mempertunangkan. Nah ini ada soresnya itu ada akar katanya itu kadas ya. Kidasti. Nah ya, kata kidasti, aku telah menguduskan, aku telah mengkhususkan, aku telah mempertunangkan atau aku telah membuatmu menjadi mekudeshet bagi putra dari Tuanku. Jelas di sini bahwa Rasul Paulus menghayati dirinya sebagai seorang syadkhan, sebagai seorang matchmaker. Nah, kalau dia sebagai seorang matchmaker, ya bisa saja dong, ya Eliezer ini. Kemudian Eliezernya ini jatuh cinta sama si Ribka, gitu kan? Atau sebaliknya, Ribkanya jatuh cinta sama si Eliezer, bisa saja dalam perjalanannya menuju ke mempelai laki-laki itu kan. Nah, ini kan ceritanya Ribka itu diambil dari Haran untuk menuju ke rumah tuannya ini. Kan melakukan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanannya itu sesuatu bisa terjadi, ya. Bisa si Syadkhan ini mencintai atau menyelingkuhi tunangan dari tuannya itu, dan mungkin juga si perempuan ini jatuh cinta kepada si Syadkhan ini. Bisa saja dua pihak. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saking dia sangat menghayati posisinya sebagai seorang syadkhan, sebagai seorang matchmaker, sebagai seorang yang menjaga. Kalau di istana itu ada harem, maka harem itu kan selalu menjadi apa? Orang-orang kasim kan, mereka dikebiri. Jadi ini seperti Rasul Paulus itu mengebiri dirinya, dan itu dihayatinya dengan tidak menikah. Jadi jangan sampai si jemaat atau si mempelai perempuan yang kupersiapkan untuk menjadi mempelai bagi Kristus, itu nanti aku selingkuhi sendiri. Nggak boleh. Karena dia harus menjadi perawan suci bagi putra dari tuannya itu. Nah ya, jadi Anda bisa membayangkan. Itulah yang dilakukan oleh Eliezer ini yang sangat setia kepada tuannya. Dia tidak akan menggoda secara seksual kepada Ribka ini. Demikian juga Ribka tidak boleh tergoda secara seksual kepada si Eliezer ini. Nah, secara ragawi ya memang ini bukan suatu kewajiban bagi seorang gembala jemaat itu tidak menikah. Tapi ini dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menghayati
posisinya sebagai seorang syarhan, sebagai seorang matchmaker, yang dimana dia tidak boleh menyentuh si mempelai perempuan itu, dan mempelai perempuan itu tidak boleh menyentuh si syarhan ini. Dan dirupakan dengan dirinya memilih untuk tidak menikah. Dan disinilah kita mengetahui posisinya sebagai syarhan itu. Nah, 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahnya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi di sini luar biasa sekali. Sang gembala jemaat ini betul-betul mempersiapkan jemaatnya itu menjadi perawan yang suci bagi putra dari tuannya. Nah, sekarang kita masuk ya. Setelah kita memahami posisi dari syarhan tadi, matchmaker tadi, kita kembali masuk pada perumpamaan 10 gadis. Ada 10 gadis yang di luar dari rumah pesta itu, ada 5 gadis yang berada di luar dari rumah pesta itu, dan ada 5 gadis yang diterima masuk ke dalam rumah pesta itu. Nah, ini bicara tentang syarhan itu. Nah, kenapa kok dirupakan dengan bentuk plural? Karena memang karena memang gembala jemaat itu ada banyak. Jadi ini untuk menunjukkan ada banyaknya gembala-gembala jemaat. Ada gembala jemaat yang bertindak sebagai 10 gadis yang bodoh. Ada gembala-gembala jemaat yang bertindak sebagai 5 gadis-gadis yang pintar. Nah, sekarang kita dapat menerapkannya kepada kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang ayatnya sudah kita baca, yang dimana tentang hal kerajaan surga itu seperti halnya 10 gadis yang mengambil pelitahnya untuk menyongsong mempelai laki-laki. Yang 5 bodoh, yang 5 pinter. Yang pinter dia mempersiapkan minyak. Nah, minyak ini adalah lambang dari Roh Kudus. Jadi lambang pengurapan, lambang kedekatan dari si gadis-gadis 5 gadis ini, atau kita rupakan bahwa itu adalah gembala-gembala jemaat yang mempersiapkan dirinya dengan pengurapan dari Roh Kudus yang selalu melekat kepada Roh Kudus. Nah, tapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, lalu mengantuklah mereka. Semuanya tidur, ya. Jadi Anda lihat, yang bawa minyak itu tidur, yang nggak bawa minyak cadangan itu juga tidur. Jadi semuanya tidur. Jadi ini menunjukkan bahwa semua gembala jemaat yang ada itu bisa jadi klenger. Nah, Alkitab bahasa asli itu betul-betul menulis klenger. Ya, tertidurnya itu bukan tertidur biasa, tapi klenger. Kenapa kok Alkitab itu memilih satu kata klenger? Sampai nanti ada satu pengumuman, "Woi, mempelai laki-laki datang." Baru mereka kaget, "Hah, mempelai laki-laki datang?" Nah, terus kemudian yang memiliki minyak pede untuk berjalan menyongsong mempelai laki-laki itu, yang nggak punya minyak jadi ketakutan. Waduh, aku nggak punya minyak. Nah, jadi di sini kita bisa melihat baik gembala yang mempersiapkan dirinya dengan bersekutu dengan Roh Kudus, dan gembala yang tidak mempersiapkan dirinya untuk bersekutu dengan Roh Kudus, 10-10-nya itu bisa klenger. Ya, dan ini menarik sekali ayat Alkitab. Jadi simak comblang semuanya itu bisa klenger. Klenger karena apa? Klenger pada zona nyamannya. Nah ya, jadi memang ada orang yang betul-betul mencintai Tuhan, tapi dia tuh sampai klenger. Klenger dalam apa? Klenger dalam pelayanannya. Sehingga dia pun lupa untuk mempersiapkan dirinya bahwa dia pun terhitung sebagai sang mempelai perempuan itu sendiri, ya. Matius 25 ayat 5 sampai 9. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Nah, kalau semua ini berarti apa? 10-10-nya itu tidur. Nah, kata tidur, ya,
ekateudon di sini. Nah, menariknya dalam bahasa Ibrani itu menuliskan dengan ini. Vateradamna. Vateradamna. Ya. Dan ini sebenarnya artinya itu bukan mengantuk, tapi artinya itu tidak sadarkan diri atau kelenger. Jadi pelayanan, hati-hati ya bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi gembala. Pelayanan Anda itu bisa bikin Anda kelenger, baik dalam artian negatif maupun dalam artian positif. Karena di sini ditulis semuanya itu tardema, ya, terbius, ya. Kata tardemah dalam bahasa Ibrani itu masih digunakan dalam bahasa Ibrani modern. Nah, kata tardemah ini digunakan untuk kata anastasia, jadi pembiusan. Jadi pelayanan baik secara positif maupun negatif itu dapat membius dari si pelayan itu. Sehingga mereka tertidur di dalam apa? Zona nyamannya. Masih lama ini mempelainya datang. Terus kemudian mereka kelenger. Nah, masalahnya ya, kelengernya di sini apakah Anda memiliki cukup minyak? Ya. Kalau Anda punya cukup minyak, Anda masih punya kesempatan untuk menyongsong dari mempelai laki-laki itu. Tapi bahaya kalau Anda nggak punya cukup minyak untuk menyongsong dari laki-laki itu. Karena dua-duanya, ya, dua macam gadis ini, yang pinter dan yang bodoh ini sama-sama sedang kelenger dalam pelayanan mereka. Ya, nah ini yang menarik. Yakobus 4 ayat 4. Hai kalian, orang-orang yang tidak setia. Tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, maka dia menjadikan dirinya musuh dari Allah. Ya. Nah, di sini. Jadi gembala jemaat yang dirupakan sebagai 10 gadis-gadis, baik yang bodoh dan yang pinter, ini punya kecenderungan untuk tergelincir dalam pelayanan mereka. Ya. Ketika gadis-gadis itu bangun, maka ada yang kaget dan semuanya kaget, ada yang makin kaget lagi karena nggak punya minyak. Nah, inilah yang disebut dengan keadaan yang dimana gembala gereja yang kelenger dengan pelayanannya, ya, dapat persepuluhan, dapat persembahan, sehingga itu membuat dia kaya. Ya. Nah, itu yang biasanya diledek-ledekin di media sosial kan, pastor in style, gitu kan. Nah, sebenarnya itu kita nggak perlu marah terhadap orang-orang yang kepo gitu, ngepoin gembalanya gitu ya. Oh, kok pakai jam tangan 1 miliar sih? Kok pakai tas Hermes sih? Gitu ya. Kok pakai jaket kulit yang harganya ratusan juta sih? Dia kan pastor. Kok pastor in style gitu? Nah, kan ada yang ngepoin gitu kan. Terus ada yang mengatakan, "Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapinya," gitu kan. Nah, bagi kita dapat melihat bahwa para gembala dari gereja yang hidup dalam kemewahan, ini adalah golongan orang yang sedang kelenger pada zona nyamannya. Ya, hati-hati ya. Karena 10 gadis ini bicara tentang gembala jemaat. Nah, ada juga yang 5 gadis yang pinter ini bisa juga kelenger. Kelenger karena apa? Karena melayani terus. Sehingga dia lupa bahwa dirinya pun perlu bersekutu dengan Tuhan. Ya, atau dia bangga untuk pelayanannya itu karena jemaatnya banyak, jemaatnya ribuan. Bahkan dia memiliki karunia untuk kesembuhan. Ya. Dan kemudian ada yang lebih bahaya lagi. Ketika si matchmaker ini membiarkan dia dicintai oleh jemaatnya. Nah, kalau ada jemaat yang mencintai gembalanya itu lebih daripada Tuhan, bahkan menjadi pengikut yang sampai fanatik. Nah, itu artinya sedang apa?
sedang berselingkuh dengan jemaat itu. Padahal jemaat ini adalah istri dari sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus kan. Tapi diselingkuhi oleh gembalanya, sehingga ada suatu ikatan yang tak terpisahkan. Si jemaat ini jadi fanatik ya kepada gembalanya. Jadi Anda bisa melihat ini fenomena-fenomena ini. Banyak sekali gereja-gereja itu yang tidak hanya menjadi gereja, tetapi menjadi apa? Menjadi fans club. Karena pastornya itu keren, ya. Karena badannya bagus, ya. Inilah yang dimaksud dengan perselingkuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus itu merupakan dirinya menjadi seorang yang kebiri, tidak menikah. Karena dia tidak boleh menyentuh jemaatnya itu lebih dari kesetiaannya kepada sang mempelai Kristus. Kepada sang Kristus sebagai sang mempelai laki-laki. Nah, jadi ada banyak sekali gembala-gembala jemaat hari ini yang membiarkan jemaatnya itu untuk mencintai dirinya. Ya, untuk mencintai si gembala itu, bukan mencintai Tuhan. Nah, kalau sudah begini, ya, ini bahaya, ya. Jadi baik yang pelayanannya benar dan yang pelayanannya nggak benar itu bisa menjadi kelenger karena dia dicintai oleh jemaatnya. Nah, ini bahaya. Jadi itulah yang membuat kita menjadi mengerti kenapa Rasul Paulus itu membiarkan dirinya untuk tidak menikah itu sebagai suatu lambang bahwa aku ini mengebiri diriku yang aku tidak akan menyentuh perawan yang suci ini dan ini akan aku persembahkan kepada putra dari Tuanku. Ya, sekarang bisa paham, ring the bell, kenapa Paulus memilih dirinya untuk hidup berselibat. Ya, ini memang bukan suatu kewajiban, tetapi alegori ini dirupakan secara nyata dalam kehidupan dari Rasul Paulus. Nah, kenapa dia berkata begitu? Karena jangan nanti gua nanti yang malah ditolak gitu. Aku sudah mempersiapkan mempelai bagi Kristus. Tapi jangan aku nanti ditolak, ya. Ditolaknya dengan cara apa? Aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Ketika Tuhan berkata begitu. Karena si gembala ini menyelingkuhi jemaatnya. Yang membiarkan jemaatnya itu untuk mencintai dia. Bukan untuk mencintai Kristus. Betapa banyak gereja-gereja yang menjadi fans club seperti ini. Anda bisa, you name it. Ya, apalagi kalau gembala gerejanya itu ganteng, ya, terus keren, badannya bagus, ngomongnya pinter, ya, dan itu akan membius, ya, membius jemaat untuk mencintai sang gembala itu. Ini bahaya sekali, ya. Itulah sebabnya selalu berkata-kata berjaga-jagalah. Kata berjaga-jagalah ini khusus ditujukan kepada gembala jemaat. Ya memang kita sebagai jemaat itu harus berjaga-jaga. Tapi perumpamaan ini diterapkan kepada gembala jemaat. Kamu jangan menyelingkuhi mempelai Kristus untuk dirimu. Ya, baik keinginan dari jemaat itu maupun keinginan dari sang gembala itu. Bisa resiprokal kan, imbal balik, hubungan imbal balik, ya. Dan ini tidak boleh. Dan jangan sampai nanti itu ditolak. Inilah yang dihindari oleh Rasul Paulus. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan satu warning. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini bicara tentang siapa? Hamba Tuhan kan? Bisa saja gembala jemaat. Dan mengusir setan demi namamu. Wah, apalagi kalau sang gembala itu suka mukjizat. Wah, tambah senang, tambah klepek-klepek. Apalagi mukanya ganteng. Pastor in style. Wah, habis deh.
gampang sekali untuk tergoda seperti ini. Ya, bukankah kami banyak melakukan mukjizat demi namamu? Tapi ya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah daripadaku, hai kalian membuat kejahatan. Ya. Kapan saatnya sang mempelai ini datang? Nah ini kan yang nggak diketahui. Kita nggak usah ngomong tentang second coming lah. Kita ngomong tentang umur kita sendiri. Kapan kita mati juga nggak tahu kan, apalagi sekarang corona. Ya, corona dalam 3 hari orang bisa mati. Who knows? Ya, tentang hari dan saatnya kita nggak tahu. Ya, nggak usah ngomong pakai Yesus itu datang. Ya mungkin saja Tuhan Yesus second coming-nya itu ada di generasi kita. Tapi bagaimana kalau kitanya sendiri yang menghadap Tuhan? Nah itu kan juga bisa. Saatnya pun kita nggak tahu. Ya. Jadi sekarang kita mengetahui apa yang dimaksud dengan gadis-gadis pengiring bagi mempelai perempuan ini. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi gembala jemaat yang mempersiapkan jemaat ini menjadi perawan yang suci bagi Kristus. Dan kita sudah memahami bagaimana Rabi Shaul ini menghayati posisinya sebagai seorang matchmaker, sebagai seorang mak comblang bagi Yesus. Luar biasa kan? Jadi kalau orang itu memandang bahwa pengajaran-pengajaran Rasul Paulus itu suka nyeleneh, itu sangat salah sekali. Karena justru di sini Rasul Paulus itu memberikan suatu pemahaman yang luar biasa dari pengajaran Yesus, yang di mana dia menempatkan dialah salah satu dari 5 gadis yang pintar itu. Ya. Kenapa Rasul Paulus itu bisa memahami ini? Karena Rasul Paulus adalah seorang Yahudi yang lahir di Tarsus di tanah Kilikia, yang dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Jadi Rasul Paulus sangat yakin dan sangat sadar bahwa dirinya adalah seorang matchmaker. Nah, dalam Bilangan pasal 6 itu khusus bicara tentang nazir Allah. Jadi orang yang bernazar untuk melayani Tuhan. Nah, nazir Allah ini bisa macam-macam ya. Simpson itu menjadi nazir Allah. Kemudian siapa lagi? Yohanes Pembaptis itu bisa juga kita tempatkan bahwa dia seorang yang nazir Allah, seorang yang bernazar, karena dia bertara kan, dia tidak hidup di dalam kenyamanan dan bahkan dia tidak menikah. Sama juga dengan Rasul Paulus yang hidup secara selibat. Nah, ciri-ciri semacam ini itu adalah ciri-ciri orang yang menempatkan dirinya sebagai seorang nazir Allah. Nah, ketika Rasul Paulus menempatkan dirinya itu sebagai seorang kebiri, ya. Jadi di sini kalau saya bilang kebiri itu bukan berarti selalu orang laki yang dipotong kemaluannya, tetapi orang yang menyediakan dirinya untuk tidak menikah demi kerajaan surga. Nah, ini juga disebut oleh pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian oleh karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Jadi di sini Tuhan Yesus bicara tentang 3 macam orang kebiri. Yang pertama, karena memang dia dilahirkan dengan cacat pada genitalnya, ya, sehingga dia tidak dapat kawin. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang dibuat cacat genitalnya sehingga dia tidak dapat kawin, yaitu orang-orang kasim, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memilih untuk tidak kawin karena kerajaan surga.
Jadi di sini dapat kita mengerti bahwa Rasul Paulus, kemudian Yohanes Pembaptis adalah jenis ketiga dari apa yang dimaksud dari Matius 19 ayat 12 ini. Jadi Anda dapat mengerti. Nah, orang yang tidak dapat kawin karena dia dilahirkan dengan cacat genital itu namanya saris kamah, ya. Jadi seorang unique of the son. Jadi seorang kasim yang dari sononya karena dia genitalnya itu bermasalah sehingga dia tidak dapat kawin. Tapi ada juga orang yang dijadikan kasim oleh karena melayani, misalnya dia melayani di harem-harem raja, ya, sehingga supaya dia tidak memakai harem-harem raja maka dia dikebiri. Nah, ini kebiri yang kedua. Dan kebiri yang ketiga ini bisa kita terapkan pada orang-orang yang memilih dirinya untuk hidup selibat walaupun dia boleh menikah, tetapi dia hidup selibat oleh karena kerajaan surga. Dan ini disebut dalam Yohanes 3 ayat 29 sebagai sahabat dari mempelai laki-laki. Jadi gembala jemaat yang sebagai matchmaker yang mempersiapkan jemaat bagi mempelai perempuan Kristus, dia itu seperti sahabat dari mempelai laki-laki, ya, seperti yang disebut dalam Yohanes 3 ayat 29. Nah, kesibukan mempelajari hukum Taurat, ya, itu juga menjadi alasan untuk orang tidak menikah. Jadi dalam hukum Yahudi, orang itu diwajibkan untuk menikah karena harus mengamalkan Kejadian 1 ayat 28, beranak pinaklah dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi, ya. Itu memang satu mandat dari Tuhan untuk beranak pinak. Tapi ada beberapa orang yang terpanggil untuk tidak menikah karena dia mengkhususkan dirinya untuk mempelajari Taurat. Bahkan di Alkitab itu ada juga tertulis nabi yang tidak menikah. Siapa dia? Dia adalah Yeremia. Ditulis dalam Yeremia 16 ayat 2. Firman Tuhan kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Jadi di sini dalam beberapa penafsiran ini menunjukkan bahwa Yeremia adalah seorang selibat seperti Rasul Paulus, seperti Yohanes Pembaptis. Bahkan ada juga rabi Yahudi yang namanya Ben Asai, ya. Dia pun tidak menikah walaupun hukum Yahudi itu mewajibkan orang laki-laki itu harus menikah. Tapi karena si Ben Asai ini mengkhususkan dirinya untuk mempelajari Torah saja dan dia memilih untuk tidak menikah, hal itu dapat dibenarkan menurut hukum Yahudi, ya. Dan ini pula yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia memilih untuk selibat dalam penghayatannya sebagai matchmaker, ya. Dan ini adalah keputusan pribadi yang dimana Anda tidak harus meniru seperti Rasul Paulus. Bahkan teladan itu juga diikuti oleh beberapa rahib dari saudara tua kita, kalangan Katolik Roma misalnya, ya, yang dari teladan dari Santo Yohanes Chrysostomus ini menyatakan demikian, barang siapa yang mengecam perkawinan, ia juga membuang kemuliaan yang ada pada kehidupan selibat. Sedangkan barang siapa yang memuliakan perkawinan, maka ia juga membuat kehidupan selibat sebagai menjadi menarik dan bersinar. Sesuatu yang kelihatannya baik hanya ketika dibandingkan dengan sesuatu yang buruk. Tidaklah sungguh-sungguh berharga, tetapi ketika hal itu lebih besar daripada hal-hal yang dihargai oleh semua orang, maka memang hal itu baik di tingkat yang sangat tinggi. Jadi di sini ini adalah pemilihan dari orang-orang yang mengkhususkan dirinya sebagai pelayan Tuhan dan dia memilih untuk tidak menikah. Dan kehidupan selibat ini dilakukan oleh saudara-saudara kita, jadi kalangan imam dari misalnya Katolik Roma, ya. Dan inilah, ya, Syakhan ini mempersiapkan jemaat Tuhan untuk masuk ke dalam olam haba, word to come,
ya, di langit baru dan bumi yang baru. Maka ya, kalau memang Anda sebagai jemaat, maka Anda nggak boleh jatuh cinta sama gembalanya. Demikian juga seandainya Anda sebagai jemaat, Anda tidak boleh menikmati ketika jemaat Anda mencintai Anda lebih daripada Tuhan Yesus. Ya, Anda harus menarik diri Anda untuk tidak menjadi yang utama di gereja itu. Betapa banyak gereja-gereja saat ini menjadi suatu fans club, ya, tapi bukan gereja yang sebenarnya. Bahkan gembalanya sangat menikmati kalau punya jemaat yang sangat militan kepada dirinya, bukan kepada Yesus, pada dirinya, sangat menikmati. Betapa banyak fans club ini. Itulah yang dihindari oleh Rasul Paulus, sehingga dia selalu melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, inilah bahayanya. Jadi jangan kesenangan kalau Anda terpanggil menjadi gembala jemaat, karena Anda bisa tergelincir di sini. Bahkan sampai saking khawatirnya Rasul Paulus itu menghayati dia tidak menikah. Jangan sampai, ya, setelah aku menginjili orang, jangan aku sendiri ditolak. Kan sakit banget kalau dia sudah mempersiapkan jemaatnya untuk menjadi mempelai Kristus yang sempurna, dia sendiri ditolak. Nah, bahkan sampai pada ungkapan yang sangat keras, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia, Maranatha. Ya. Jadi ini diterapkan kepada jemaat maupun si gembala itu sendiri. Kamu cinta sama gembala apa cinta sama Yesus? Nah, gembalanya juga, kamu mencintai jemaatmu apa cinta sama Yesus? Apakah kamu menikmati ketika jemaatmu itu mencintaimu? Ya, bahaya loh ini. Tuhan Yesus itu bahkan sampai menyebut, bukan setiap orang-orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sampai segininya. Gembala yang berdiri di mimbar, yang berseru, menengking setan, menghardik penyakit, dia bisa ditolak Tuhan ketika dia menyelingkuhi jemaat yang seharusnya dia persiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Dan Anda harus ingat bahwa jemaat yang Anda persiapkan sebagai mempelai Kristus ini sudah dibayar dengan suatu harga mahar yang amat mahal, yaitu apa? Darahnya sendiri. Dan ini pun memenuhi dari hukum-hukum Yahudi, bahwa sebelum menikah, si perempuan itu sudah dibeli dengan suatu mahar. Dan mahar yang dicatat di dalam berbagai kitab-kitab tradisi Yahudi ini pun juga disinggung oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, yang bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Jadi inilah harga mahar kita. Ya, kita sudah dibayar dengan harga mahar yang sangat mahal. Jangan permainkan itu jemaat yang dipercayakan kepada Anda. Hai, para gembala jemaat, hati-hati, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalian telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi inilah tahapan bagi kita yang saat ini belum masuk pada pernikahan anak domba, tapi kita ada dalam tahapan Mekudeshet, yaitu kita sedang
dipertunangkan pada sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Nah, kalau Anda sudah dipertunangkan, Anda sudah menjadi milik Kristus. Jadi jangan selingkuh. Ya, jangan selingkuh sama Bapak Gembala, bukan dalam artian seksual ya. Ketika Anda menempatkan Bapak Gembala itu lebih dari Yesus, ini sudah selingkuh. Demikian juga apabila si gembala itu menikmati dari sanjungan pujian dari jemaatnya, dia itu di situ dia sudah menyelingkuhi jemaatnya yang seharusnya dia persiapkan sebagai mempelai yang tak bercacat bagi Kristus. Jadi kalau ada selingkuh, ya, Anda lihat di sini. Ini hebat sekali. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi percintaan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dari dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh, ya, ektros dari Allah. Nah, kata ektros ini bahaya ini. Kata ini sudah disebut dalam Alkitab sejak kitab Kejadian, ya. Kata ekstros, ya, itu ektran dalam Septuaginta untuk Kejadian 3 ayat 15. Kata ektros ini bukan sekedar musuh biasa, tapi permusuhan berdarah. Kalau permusuhan berdarah, apa akibatnya? Mati. Ya, kalau Anda menyelingkuhi perawan suci yang seharusnya dipersembahkan kepada Yesus, dan Anda menikmati pujian-pujian dari jemaat ini kepada Anda, kalau Anda posisinya sebagai gembala jemaat, ini apa? Permusuhan berdarah. Ya, kalau permusuhan berdarah, nggak ada lagi Yesus yang harus mati. Karena Anda tahu, itu nggak boleh tetap dilakukan. Kristus hanya mati sekali. Kalau Anda menyelingkuhi jemaat Anda, ya kalau Anda itu gembala jemaat, oh ini permusuhan berdarah. Nah, kata yang ditulis dalam Yakobus 4 ayat 4 ektros tadi, ya, itu dalam bahasa Ibrani-nya itu apa? Eiva. Dan aku akan mengadakan permusuhan berdarah antara engkau dan perempuan ini. Jadi bukan permusuhan biasa, permusuhan berdarah. Dan untuk kata Eiva tadi, Anda di sini kata ektran. Kata yang sama yang ditulis dalam Yakobus 4 ayat 4. Ektros tadi, ektros, ektran sama, ya. Wow, permusuhan berdarah, hati-hati, ya. Jadi susah jadi jemaat dan susah juga jadi gembala, ya. Kalau menikmati cinta dari jemaatnya, dan apabila jemaat juga memalingkan dirinya dari Kristus untuk mencintai gembalanya, jadi ikut fan club di gereja itu, hati-hati, itu adalah permusuhan berdarah. Maka jika jemaat Kristus sebagai mempelai perempuan yang telah dibayar mahal oleh darah Kristus sendiri, apabila si mempelai perempuan ini berpaling pada percintaan dunia, termasuk percintaan kepada gembalanya, oh, hati-hati, akibatnya serius dan bisa ditolak oleh Tuhan. Aku tidak mengenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Kamu yang seharusnya mempersiapkan jemaat ini, kok kamu selingkuhi buat dirimu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah suatu perumpamaan yang sangat keras tentang perumpamaan 10 gadis ini bagi para jemaat Kristus. Ya. Dan itulah yang perlu kita pahami dari apa yang ditulis oleh Hosea, yang dimana dituliskan seperti ini. Ve'erastikli leolam, ve'erastikli besedek, uve mistak, uve misfat, uve hesed, uve rahamim, ve'erastikli be'emunah, ve'yadaat et Adonai. Jadi seorang yang
ditugaskan untuk mencari istri bagi putra dari sang tuan ini, sama harus menerapkan dirinya seperti Eliezer atau seperti Rasul Paulus, yang dimana jemaat ini sudah mendapatkan sumpah dari Tuhan bahwa Tuhan alam semesta ini bersumpah untuk menjadikan jemaat ini sebagai istri erastikli beemunah, di dalam kesetiaan yang utuh, erastikli beemunah. Ya, jadi suatu teguran yang amat keras dalam perumpamaan 10 gadis ini. Ya, kiranya ini semua menjadi perenungan bagi kita. Ya, jangan permainkan pelayanan yang diperuntukkan kepada Anda dan diperuntukkan kepada saya. Ya, saya juga bisa jadi, ya, gara-gara mungkin ada yang menyukai saya gitu misalnya, terus saya jadi takabur. Nah, itu bisa, ya. Siapapun bisa tergelincir pada keadaan seperti ini. Dan kita harus mawas diri dan selalu melakukan pertobatan apabila kita sudah menjadi takabur, ya. Karena Tuhan, ya, sudah bersumpah untuk menjadikan umat ini sebagai istrinya, dan sebagai istri dari sang mempelai laki-laki, kita harus menjadi istri yang sempurna. Demikian pelajaran kita malam ini. Waduh. Shalom.